warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Teramilia. Saya dari PIAUD 7D. Di sini saya akan mereview makalah yang telah saya buat yang berjudul Kajian Neuroscience dalam Evaluasi Pembelajaran. Yang pertama itu di makalah saya membuat pembahasannya itu yang pertama ada pengertian neuroscience. Neuroscience adalah cabang ilmu yang mempelajari sistem saraf, terutama otak, dan bagian otak berfungsi dalam berbagai proses mental seperti berpikir, mengingat, merasakan, dan bertindak. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip neuroscience dalam pembelajaran. Yang saya dapatkan yaitu ada beberapa prinsip dasar neuroscience yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama itu ada plastisitas otak atau kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi. Adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam neuroscience. Kedua itu ada emosi dan pembelajaran. Emosi memainkan peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada gaya belajar individual. Setiap individu memiliki cara belajar yang unik, yang dipengaruhi oleh perbedaan dalam struktur dan fungsi otak mereka. Yang keempat itu ada kontekstualitas dan makna. Neuroscience menunjukkan bahwa otak lebih mudah menyerap dan mengingat informasi yang dianggap bermakna dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya itu saya mendapatkan teori-teori neuroscience dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada teori emosi. Yang kedua itu ada amygdala adalah struktur dalam sistem saraf yang berbentuk seperti almonds yang terletak di dasar lobus temporalis. Terus ketiga itu ada teori triune brain. Berdasarkan teori ini, otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu reptilian kompleks atau otak reptil, kedua itu limbic system, sistem limbik, dan ketiga itu neokorteks atau neokorteks. Keempat itu adalah belahan otak kiri dan kanan. Hipotesis lain mengemukakan kaitan antara dua belahan dengan kategori emosi yang berbeda. Selanjutnya saya mendapatkan tujuan neuroscience dalam pendidikan. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Selanjutnya saya mendapatkan ruang lingkup neuroscience. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, neuroscience mempelajari manusia secara utuh atau sains yang mempelajari manusia secara interdisipliner. Neuroscience memiliki beberapa dimensi antara lain yaitu seluler molekuler. Ini mempelajari berbagai macam sel, saraf, dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada sistem saraf yang kita ketahui. Terus neuroscience perilaku mengkaji bagaimana berbagai sistem saraf bekerja sebagai disebut di atas, bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Yang terakhir itu ada neuroscience sosialisasi atau neuroscience sosial. Bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Selanjutnya itu ada yang saya dapatkan itu evaluasi pembelajaran dalam perspektif neuroscience. Evaluasi pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Namun, dengan adanya pengetahuan tentang neuroscience, evaluasi tidak hanya dilihat dari perspektif
pengukuran hasil pembelajaran semata, melainkan juga sebagai alat untuk memahami proses pembelajaran yang terjadi. Mungkin kesimpulan terakhir itu neurosains memiliki banyak cabang ilmu tentang syaraf. Neuroanatomi atau struktur otak dan neurofisiologi fungsi otak perlu dipertimbangkan para pendidik untuk digunakan sebagai dasar keberhasilan mematangkan keberhasilan masa depan anak dimulai dari proses pengolahan otak di masa Golden Age. Mungkin itulah hasil makalah yang saya buat dan saya review. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.